Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di YouTube channel kami, AKRKA Family. AKRK Family, kita akan membahas atau berbagi pengalaman dan sharing kepada teman-teman semua yang kiranya nanti apa yang kami bagi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton di video kami. Oke. Banyak sih sebenarnya yang pengen kami sharing di sini. Untuk awal-awal ini mungkin kami lebih ke parenting, keluarga kecil, pasangan muda. Pokoknya intinya kita akan sharing pengalaman kita yang udah kita lalui, karena menurut kita pengalaman yang udah kita lalui itu layak kita share, karena di situ ada kegagalan, ada keberhasilan buat kita gitu. Jadi mungkin untuk yang kegagalan buat kita, semoga ketika kita udah sharing ini tidak menjadi kegagalan buat teman-teman yang lain. Ya, soalnya kami berdua bekerja di tempat yang berbeda, tapi bisa dikatakan hasil risetnya sama. Banyak teman-teman yang seumuran atau satu angkatan dengan kami, tapi masih mungkin belum menikah, atau sudah menikah tapi belum punya momongan. Nah, dimana kami juga sempat melalui masa-masa itu, dan mungkin ada cerita atau pengalaman yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua dan bisa menjadi pelajaran sehingga tidak terulang lagi kasus teman-teman nanti dengan pasangannya. Kali ini kita akan sharing tentang menyusui. Jiji pengen sharing tentang menyusui. Mungkin dimulai dulu, kenapa sih pengen sharing tentang menyusui? Emang pernah terjadi apa? Ada masalah apa? Dan pernah melalui tahap apa aja? Jadi, kenapa ingin sharing tentang menyusui? Karena yang pertama, saya pernah menyusui, dan yang kedua, saya pernah gagal menyusui. Kita itu menikah bulan Agustus 2018. Nah, 8 bulan kemudian saya hamil. Nah, 9 bulan kemudian Omar lahir. Nah, Omar itu lahirnya tanggal 29 Januari tahun 2020. Nah, sekarang umur Omar 8 bulan. Sekarang Oktober 2020. Nah, tapi teman-teman, Omar itu sudah tidak DBF ya kalau istilah mamah-mamahnya itu, atau direct breastfeeding atau menyusui langsung gitu kepada ibunya. Nah, kenapa Omar tidak DBF lagi? Nah, itu Omar menyusuinya bagus. Air susu saya keluar dengan lancar, alhamdulillah. Bahkan waktu itu ya susternya aja bilang kalau ini bagus ibu, air susunya udah keluar, sudah banyak ini. Alhamdulillah Omar lanjut sampai dia usia 3 bulan ya. Tapi ada tapinya nih. Jadi di usia Omar 1,5 bulan itu Omar tepat banget ya 45 hari kalau nggak salah waktu itu Omar dibawa ke Jakarta, karena saya melahirkannya di Padang, sedangkan saya kerja di Jakarta. Kan di bulan pertama itu dia naik sampai 1,6 kilo. Nah, untuk normalnya itu minimal kenaikan berat badan bayi di usia 1 bulan itu 800 gram, sedangkan Omar naik 2 kalinya ya 1,6 kilo. Setelah Omar nyampe di Jakarta, itu saya tidak merasakan perbedaan, tetap menyusui seperti biasa. Omar bangunnya malamnya sudah ada jamnya gitu. Jadi Omar itu sejak umur berapa ya, 20 harian itu udah teratur banget, bangunnya jam berapa, neneknya jam berapa, pipisnya jam berapa, pupnya juga alhamdulillah. Nyampe di Jakarta itu Omar saya masih merasa normal gitu. Dan nah pas banget nih pas kita nyampe Jakarta, ternyata pandemi itu lagi booming banget. Setelah itu pada saat hari pertama saya masuk kerja nih ya, tanggal 16 Maret, kantor saya langsung memperlakukan WFH atau work from home. Nah, work from home itu saya kan di rumah aja nih, tetap ya di rumah, nggak ke kantor gitu. Nah, sebelum saya ke Jakarta itu saya sudah pumping, teman-teman sudah pumping. Mungkin ada yang belum tahu pumping, kalau ada yang belum tahu bisa searching di Google ya. Tanya sama istrinya aja. Ya kalau cowok bisa tanya istrinya. Kalau yang belum nikah jangan tanya istri orang.
Iya, nggak apa-apa sih kalau nanya doang. Terus kalau misal, oh ya saya udah pumping selama di Padang itu dapat sekitar mungkin ada sekitar 40 kantong gitu, kantong ASI. Nah, karena saya baru hari pertama saya masuk kantor dan itu orang langsung WFH, jadi saya emang enggak berniat, maksudnya gimana ya, nggak usah pumping lagi gitu, ngapain pumping kan juga WFH gitu, dan sama Omar gitu kan. Jadi saya skip pumping selama itu. Dan selama di Padang pun saya ngerasa sih lumayan malas-malasan ya untuk pumping, nggak yang rajin banget gitu, nggak. Paling sehari sekali, dan itu saya nggak pernah pumping malam. Bermalas-malasan dalam pumping adalah kesalahan pertama. Setelah saya WFH, Omar DBF, dan usia 2 bulan itu Omar ke puskesmas imunisasi. Jadi pada saat Omar usia 2 bulan itu penambahan berat badannya hanya 600 gram. Padahal harusnya penambahan berat badan usia dari 1 ke 2 bulan itu minimal 900 gram. Nah, jadi minus 300 gram. Nah, di buku KMS itu teman-teman bisa lihat kalau KMS apa tuh? Kartu Menuju Sehat. Itu teman-teman kalau hamil nanti dikasih buku itu, bukunya warna pink. Terus jadi kita minus 300 gram. Waktu itu sih karena pandemi kali ya, jadi si yang nyuntik waktu itu nggak tahu apa bidan atau perawat itu nggak mempermasalahkan, kayak ya udah suntik terus selesai gitu. Tuh kan saya worry dong, karena saya tahu penambahan berat badan Omar itu tidak sesuai seharusnya. Tapi waktu itu saya chat beberapa teman saya yang dari praktisi kesehatan, itu dibilang nggak apa-apa gitu, yang penting kamu happy dan sebagainya gitu. Ya udah, sejak itu saya ya udah oke, mungkin nggak apa-apa gitu. Terus udah gitu, saya berjalan seperti biasanya gitu ya, biasa aja jalani tanpa pumping, tetap DBF ke Omar gitu. Terus sampailah kita di bulan ketiga. Pada saat bulan ketiga itu saya ke puskesmas lagi dan nimbang Omar lagi, itu berat badan Omar cuma nambah 200 gram. Nah, itu sangat sedikit sekali karena itu seharusnya 800 gram. Dan itu minus 600 gram. Nah, setelah itu harusnya sih saya ke dokter ya, tapi karena pandemi waktu itu ya, jadi yang ngerasa nggak usah lah ke dokter gitu, puskesmas dekat rumah, bisa jalan kaki. Kita menghindari banget waktu itu transportasi umum, kita hindari banget interaksi dengan banyak orang, jadi kita hanya ke puskesmas. Nah, kalau puskesmas kan nggak ada dokter anak ya, adanya cuman bidan. Nah, kayaknya itu sih kesalahan kedua sih. Kita mampu untuk ke dokter, sebenarnya kalau masalah biaya kita mampu gitu, tapi kita cuman ke puskesmas. Kita bukan menyalahkan puskesmas atau merendahkan. Nah, setelah itu saya tambah worry dan kembali saya stres waktu itu, dan tanya ke sana sini, itu mereka juga bilang masih kayak udah nggak apa-apa kamu jangan stres, gitu, semangat aja gitu. Dan kita juga nggak kepikiran bawa ke dokter waktu itu karena pandemi, dan itu kesalahan lagi ya, itu kesalahan keberapa, ketiga nggak tahu. Jadi pengennya emang ngasih AC eksklusif ya, nah, tapi hal itu tidak dapat terjadi gitu loh. Itu yang sedikit dipermasalahkan. Jadi harusnya teman-teman ketika itu di buku KMS ada ya, ketika berat badan kurang dari seharusnya itu 2 kali berturut-turut, itu langsung dirujuk ke petugas kesehatan katanya di situ. Nah, tapi karena pandemi saya nggak kepikiran ke sana gitu. Jadi saya tetap menyusui Omar seperti biasa tanpa pumping, karena saya waktu itu ya Omar juga sehat-sehat aja tanpa ada nangis-nangis kejer, nggak ada. Nah, sampailah ke bulan keempat.